besok. Mungkin hari ini juga sudah ada yang melaksanakan Ramadan. Saya insya Allah pilih besok. Oleh karena itu, dari segala sisi tidak ada alasan lain kecuali kita sebelum Ramadan bagusnya mohon maaf lahir batin. Everybody, siapa saja. Sekarang saya mau bacakan personality saya dalam hal ini. Yang penting adalah karena menyangkut kisruh TPUA kan harus selesai. Dan juga jangan ada kesan kita dipecat Habib Rizik atau apa, itu penyesatan, nggak sesuai dengan sebenarnya. Yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2025 kami Profesor Dr. Egy Sujana dan DHL dipanggil oleh Habib Rizik ke Petamburan ya 3 dan jumpa dengan beliau sebelum maghrib sampai melampaui maghrib, tentunya dengan sholat dulu. Persoalannya ada 2. Yang pertama mengenai kemelut yang terjadi di tubuh TPUA. Yang kedua, selaku pendiri dan pembina TPUA, maksudnya Habib Rizik, itu sementara waktu kepengurusan TPUA dibekukan oleh Habib Rizik, ditarik mandatnya istilahnya, dan saya dengan ikhlas bersama DHL menyerahkan, karena DHL adalah sekjen dari saya. Selanjutnya Dewan Pembina menyarankan kepada saya, apakah saya akan terus mau berjuang dalam konteks bela Islam? Silakan pilih. API, Aliansi Pengacara Islam, atau Korlabi, Komando Perlaporan Bela Islam, yang dipimpin oleh DHL. Dalam pilihan itu dari Habib, saya milih di Korlabi. Insya Allah nanti Korlabi akan buat statement sendiri. Tapi poin pentingnya adalah, artinya saya masih dalam koridor untuk dianggap berjuang untuk tegaknya agama Allah dalam versi Habib Rizik. Kalau ada yang nyebut saya pengkhianat dan lain sebagainya, ya itu kurang ilmu aja ya. Menjelang Ramadan ini ya kita maafkan aja. Yang kedua, dalam konteks kita ini melaporkan Ahmad Kozinudin dan yang namanya Roy Suryo, menurut keterangan dari Habib Rizik, itu urusan pribadi saya dan DHL. Tidak ada urusan dengan Habib Rizik. Dan Habib Rizik tidak mau ikut campur urusan itu, karena itu persoalan hukum antara saya dengan Ahmad Kozinudin dan Roy Suryo. Nah, karena diberi peluang seperti itu, saya tetap berpandangan kepada pelaporan polisi saya. Ya, karena menyangkut bukan soal ijazah ini. Ini menyangkut subversi konstitusi. Dengan omongan Ahmad Kozinudin mengatakan bahwa SP3 Egy Sujana produk Solo, jadi tidak sah. Pertanyaan seriusnya, SP3 itu kan produk undang-undang, usernya polisi, Polri. Tentu tidak mungkin produk Solo. Itu adalah produk Presiden dan DPR Republik Indonesia. Disinilah subversif konstitusinya. Telah menista Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat seenak jidatnya aja. Sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan karenanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu? Pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan,
dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis, dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Karena membuat hukum ada tujuannya. 1, kepastian hukum. 2, manfaat hukum. 3, tujuan hukum, keadilan. Jangan main-main dengan masalah hukum. Jangan pakai maksudnya. Maksudnya apa? Kenapa nggak dijelasin maksudnya waktu itu? Ditambah lagi ditimpe sama si Roy Suryo. Datang 2 tuyul menemui jin Ifrit. Jadi 2 tuyul itu saya sama dia. Jin Ifritnya Jokowi. Roy, lo jangan ngeles-ngeles maksudnya lo. Pakai satir. Lo lagi ribut sama gua, ya toh? Jadi lo jelaskanlah. Aku tidak mau ribut antar begini, apalagi teman. Bukan temannya dulu, anak buah kita itu, si Ahmad Rozinuddin. Dia dulu yang keluar dari TPU itu, bikin sendiri. Di framing, gue meninggalkan perjuangan. Siapa yang ninggalin perjuangan? Nah, poin pentingnya dengan segala hormat, jelang Ramadan ini saya tidak mau terbawa emosional saya. Jadi secara umum, perilaku mereka, walaupun mereka tidak pernah minta maaf dan merasa belagu, sudahlah, saya pakai moral Islam, saya maafkan mereka, ya. Tapi hukum jalan terus, kan si Konstitusi juga begitu. Maaf itu cuma pengurangan saja, tapi substansinya harus jalan terus. Kalau jalan terus lah, kau buktikanlah, kau jagoan, kau bisa hebat, pengacara terkenal, lawanlah laporan saya ini. Dan pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Kalau memang cukup bukti hukum, lakukanlah. Jadi, everybody jangan salah paham kalau terjadi penahanan dan lain sebagainya kepada mereka itu bukan soal ijazah, ini salah satunya soal saya. Kenapa dia belagu? Sok tahu. Ya. Padahal kalau dia minta maaf, udah saya maafkan. Tapi dia nggak pernah minta maaf. Saya kira gitu. Selanjutnya DHL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang Bang Egi katakan tadi, beliau bergabung kepada Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam. Kebetulan ketua umumnya saya. Memang dari dulu kita ini tandem, artinya saya sebagai senior, orang yang hormati adab secara budaya maupun secara agama, saya memang harus hormati beliau. Sehingga saya majukan TPUA, karena saya juga sempat sekjen. Nah, kebetulan ini karena ada peristiwa tadi yang disampaikan oleh Bang Egi, nah, sekarang saya sampaikan keterkaitannya kepada Korlabi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu, tepatnya di Gedung Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kami atas nama Korlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, menyampaikan terharu dan bahagia oleh karena organisasi kami TPUA telah diambil kembali oleh pemilik. Kami ikhlas, mandatnya diambil oleh sebab yang disampaikan oleh Bang Egi tadi, ada kekisruhan, ada kekacauan yang tidak bisa dibina lagi. Sehingga ketua pembina dan pendiri imam besar umat Islam di negeri ini, ALC Dr. HRS Habib Rizik Syihab MA PhD, oleh karena suatu hal yang bisa merugikan umat Islam dan perjuangan di negeri ini, sehingga TPUA dibekukan untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, kami sekali lagi atas nama pengurus Korlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, berterima kasih kepada Badan Pembina Utama ALC Dr. HRS MA PhD telah menerima BES menjadi salah seorang pembina di tubuh Korlabi, yang mana cukup kami tembuskan melalui tangan kanan beliau. Semoga Korlabi semakin bermanfaat dan bermartabat bagi umat Islam dari sisi perjuangan membela agama, dan tentu saja tetap melekat filosofi Pancasila yang dalam makna agama apapun tidak boleh dihinakan,
atau dinistakan di negeri yang tercinta ini. Demikian hormat kami, dengan tanda bergabungnya BES adalah dengan tanda kode selaku Ketua Umum Korlabi dan Sekjen Arpit yang kebetulan ada di luar negeri berjabat tangan dengan beliau. Salam hormat kami kepada segenap bangsa ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bagaimana dengan Panji? Sekarang saya berfungsi sebagai pembina Korlabi. Jadi tolong ya, TPUA tamat. TPUA jangan saya singgung-singgung. Saya bukan lagi ketua TPUA. Mandat sudah diberikan kepada Habib Rizik. Alhamdulillah, tugas sudah saya laksanakan. Amanah beliau saya laksanakan. Tidak ada kata minta maaf kepada Jokowi dan tidak dipublikasi. Kalau publikasi yang ada ya dari mereka, saya tidak. Sekarang sebagai Korlabi, saya meminta tadi ke Mabes untuk 1 bulan lalu Pak DHL sebagai Ketua Korlabi melaporkan si Panji, komikus apa namanya, ya, dengan hormat kita, saudara Panji, sudahlah, kita ini sama-sama umat Islam. Kenapa Anda begitu terkesan umat Islam kok dienyek-enyek kayak begitu, ya? Kan ngatur saf sholat kan bukan untuk di pesawat, kok diputer-puter, jangan. Jadi saya ingatkan, masih nasihat, kok datanglah polisi minta maaf buat umat. Kalau enggak, kami akan tekan terus, karena ini hak hukum kami sebagai umat. Enggak senang ajaran Islam diganggu-ganggu. Yang non muslim jangan ikut-ikut. Anda pikirin aja agama kalian. Kalau agama kalian dihina, mau gak? Gitu ya. Nah, kalau batas tertentu kami tentukan nanti enggak juga ada, saya serbu si Panji itu di mana. Saya cari. Demi Allah, ya, nggak ada takutnya kita sama siapapun. Nah, sebelum itu terjadi, Panji tolong minta maaf pada umat Islam, ya, di depan polisi. Saya kira itu aja poin pentingnya. Dan yang lainnya, saya ini pakai Palestina, saya support Palestina, saya nasihati Prabowo, masukan paling tidak Pak Prabowo yang saya hormati. Saya kenal beliau sudah lama, sejak Komandan Kopassus. Nasihat saya adalah janganlah gabung sama Donald Trump, karena dia itu penjajah luar biasa. Negara orang aja presidennya main comot aja. Jangan. Ini sejak tahun 1948 ini Palestina ini. Kasihan umat Islam dibantai di sana. Harusnya kepada ayat Quran Al-Hujarat ayat 9, kalau ada yang bertikai itu didamaikan. Kalau salah satu tidak mau damai seperti Israel, mesti diserbu tuh Israel itu. Bukan diterima jadi two state. Ya, tapi ini kan cuma harapan sebagai warga negara ya. Jadi saya sudah sampaikan pesan moral ini dengan hormat. Mudah-mudahan Prabowo diberi hidayah oleh Allah, berani lawan Donald Trump, berani bela Palestina, all out, jangan tanggung-tanggung. Ingat dulu Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan kita. Jadi saya kira begitu. Jadi nggak usahlah demo-demo, nggak ada gunanya. Kalau mau kirim Kopassus, kirim tentara khusus ke Palestina, bertarunglah di situ. Kalian tentara Allah, pasti dimenangkan oleh Allah. Mereka tidak pakai tentara yang ada yang bantu. Sedunia yang ada yang bantu kecuali Iran dan Yaman saja. Ya, itu pun nggak baru-baru ini. Masih tetap bertahan itu Palestina, karena Allah yang melindunginya. Apalagi kalau Indonesia turun. Kalau Prabowo berat, kami bisa buka milisi. Saya buka pendaftaran jihad ke Palestina. Siapa yang mau, mari bergabung. Saya kira begitu. Jangan terus kita banyak omdo aja di medsos. Ngomong apa kok, ngerti enggak, ya. Tapi sudah. Udah mau Ramadan, kita banyak ibadah besok. Syukur-syukur Prabowo dapat hidayah. Dan ingat Pak Prabowo, kita ini non-blok. Ya. Zamannya dari mulai Soekarno. Jangan ngeblok malah bantu si Donald Trump lagi. Ya. Saya protes. Saya bisa kerahkan milisi kalau diizinkan izin Allah dan juga Presiden Prabowo. Tapi kalau Prabowo tidak izinkan ya tidak bisa dong. Kita tahu diri, kita tinggal di mana gitu. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Sedikit Bang. Ya, sedikit dulu ya. Mengenai pelaporan Panji itu sudah sebulan, ya. Ada perkembangan Panji menyatakan tidak mau minta maaf. Saya salah apa?
Jadi kemungkinan besar sudah lewat lah itu. Saya baru dapat kabar tidak ada cerita maaf lagi karena dia sudah diberikan waktu. Dia bilang salah saya apa? Kok harus minta maaf? Jadi seperti itu. Oleh karena itu tinggal polisi bertindak. Ya. Karena dia sudah nyatakan nantang. Kalau polisi nggak bertindak, ya lihat saja lah. Kita punya cara kok. Yang dibenarkan oleh hukum ya, dibenarkan oleh hukum, bukan barbar. Karena Islam itu punya hukum. Hukum Islam itu bermoral yang sangat tinggi. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Tapi kalau dia belagu, ya sikat dong. Perintah Quran kok, Al-Hujarat ayat 9. Al-Hujarat ayat 9. Baca itu, dikutip itu. Sekarang demikian, ada pertanyaan? Bapak, bagaimana menurut Bapak, apakah soal Din Samsudin jadi saksi ahli soal ijazah? Kalau soal saksi ya hak dia lah. Cuma yang saya protes kepada Ugroseno, Pak Ugroseno yang saya hormati, mantan Wakapolri, dan Pak Din Samsudin, tokoh agama yang sangat dihormati. Kalian itu adil dong. Kenapa kesannya kalian bela si Roy? Kok ketika Egy Sujana DHL dibeginikan kalian nggak pernah datang ke saya? Nelpon juga enggak, ya? Apa dong bela dong? Apa kok nggak ada? Kok tiba-tiba datang ke sini ke Irwarsum? Gimana sih logika hukumnya? Irwarsum kan bukan urusan begitu. Dia internal urusan tentang pengawasan umum, bukan urusan tentang jadi tersangka atau tidak. Kalau mau minta SP3 dihentikan ke penyidik. Kok kayak nggak ngerti hukum ya kan sih? Ya. Ke penyidik dong minta. Gimana itu? Tapi anehnya si Roy Suryo mengecam kami, bahkan maki-maki kita, bahkan bilang kita pengkhianat, kita pecundang. Kok cara saya ditiru? Bagaimana sih? Bagaimana coba otaknya yang waras tuh? Yang waras yang memfitnah-fitnah saya tuh. Kenapa lu nggak persoalin si Roy itu? Kok sekarang nelan ludahnya sendiri? Dia telah bunuh diri dengan situasi ini. Saya kira demikian, jelas. Ada lagi? Ada lagi? Saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.